حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa ya'udhu biha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat
Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita semua yang berkeinginan untuk melaksanakan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada malam ini walaupun perintah lisan untuk musrah itu sebenarnya memang disepakati waktu pimpinan cabang yang baru itu sepanjang bulan Agustus, tapi kalau melihat kalender pusat itu dari September sampai Desember ya. Tapi pimpinan cabang kalau memang sempat saja itu sebelum waktu itu, yang penting organisasi tetap berjalan gitu. Sehingga karena beberapa ranting di wilayah Cipondo itu sudah melaksanakan musrah, dan saya sudah mengumumkan pada pengajian yang lalu dan baru bisa oleh pengurus sekretaris cabang itu bulan September dan sampai Desember itu dalam jadwal pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu, saya teringat gitu ya, kan PRM ranting Muhammadiyah Ketapang ini pecahan dari gondrong dan dari ranting gondrong. Waktu kalau nggak salah itu tahun 2005 ya. Iya, 2005 itu kepengurusannya Pak Adi. 2005 sampai 2006. Nah 2005 2011 maksudnya. 2005 sampai 2011 itu Pak Hadi. Kemudian 2011 sampai 2016 itu Pak Basuni ya. Pak Basuni ya. Nah itu pada saat tahun 2016 itu kita bermusrah cuma berapa atau berlima itu ya. Pak Supriyadi, saya, Pak Hadi, Pak Ali, ya berlima dengan Pak Basuni selaku itu. Maka saya diserahi tugas untuk memimpin ranting Muhammadiyah Ketapang. Nah pada waktu itu saya ingat, saya waktu itu posisinya sebelum sebagai bendahara. Ada saldo berapa itu tuh ya, berapa puluh ribu ya, berapa puluh ribu aja itu. Nah, saya laporkan sebagai bendahara itu saya laporkan. Nah dulu saya itu tahun 2011 sampai 2016 itu persoalan yang paling krusial adalah tempat pengajian. Gitu. Dari rumah ke rumah jemaah itu ada yang bersedia, ada yang belum bersedia, mungkin kesibukan yang belum bersedia ya. Sehingga saya kemukakan bahwa persoalan paling krusial adalah tempat pengajian. Nah akhirnya itu kita sebelum ada musola ini itu dikasih tempat itu sama Pak Hairul Rozi di kontrakannya kurang lebih setahun. Musola ini diresmikan tanggal 17 bulan Agustus 2017 ya. Jadi itu ya gitu ya, tanggal 2017 tanggal 17 bulan Agustus bulan 8 2017. Nah sekarang itu udah 6 tahun musola ini. Nah itulah jadi pengajian kita sudah bisa tertampung di sini setiap malam Sabtu dulu, setiap malam Sabtu. Dan itu memang karena terbentur masalah COVID, kita berharap nanti mungkin kepengurusan yang akan datang bisa menjadwal mungkin 2 hari di musola, 2 minggu mungkin di musola, mungkin selebihnya nanti bisa dalam sebulan itu, selebihnya bisa di rumah-rumah. Ya, kenapa sih tujuannya ke rumah-rumah? Biar kita tahu rumahnya, gitu. Kalau ada acara, kalau ada duka, gitu kan. Kita
kita nanti nggak tahu gitu kan. Nah itu kan kita bisa tahu gitu, kita bisa silaturahim gitu. Itu saya berharap. Sebenarnya saya ingin menunjukkan kemarin, karena tertunda lagi gitu, ya tertunda lagi sehingga kita saya belum bisa menunjukkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sejarah ranting Muhammadiyah Ketapang seperti itu. Ya dari tahun 2005 sekarang sudah kepengurusan 3 periode ini. Dan memang berganti sepanjang periode itu berganti Pak Wakadi, Pak Masudi, terus saya. Nanti siapa yang terpilih gitu, ya. Nah itu. Kemudian bahwa Muhammadiyah ini kita harus pahami bahwa Muhammadiyah itu menurut pasal 4 tentang anggaran dasar Muhammadiyah itu tentang identitas dan asas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, itu yang harus kita pahami. Ya, gerakan Islam artinya kita yang beragama Islam itu harus membawa diri kita, membawa keluarga kita itu ke arah kemajuan gitu. Ya, baik kemajuan di bidang apapun, terutama pemahaman agama Islam harus berkemajuan. Jangan lagi TBC itu. Walaupun saya baru tahun 2000 kemarin itu Bapak ya. Jadi TBC itu kalau istri saya sering banget tahayul, B-nya bid'ah, kemudian ulama gitu. Terus sekarang itu muncul dalam bentuk yang lain gitu. Ya sekarang muncul. Kalau dulu kan orang naruh makanan tuh di bawah pohon kan, kalau orang pesta kan gitu. Ya tahayul gitu. Kalau bid'ah itu ajaran-ajaran yang tidak digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, jadi itu gerakan Islam ini yang harus kita terus. Ya kalau dulu itu ada di kita orang-orang tua kita bermuhammadiyah, itu adanya di luar kita setelah bermuhammadiyah. Tapi sekarang adanya di dalam rumah kita. Kenapa? Ada HP. Itu dia bisa melihat semua apa yang dilakukan orang-orang yang di luar Muhammadiyah, bisa dilihat. Dan di tengah-tengah di lingkungan kerja itu akan muncul seperti itu. Kalau kurang kuat bisa kembali ke TBC kita. Itu jadi gerakan Islam. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid gitu. Itu Muhammadiyah yang bersumber kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di balik Al-Quran Sunnah, setelah itu pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in sampai di situ. Makanya kalau ada istilah, kita jangan mengambil Islam itu dihilir, tapi harus dihulu. Kalau dihilir itu udah banyak itu aluran air masuk ke arah situ. Artinya Islam sudah bercampur dengan yang lain, maka kita ngambil Islam itu di hulu. Di hulunya itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya sebab memang tidak ada perintah. Kita dikatakan siapa yang melaksanakan ibadah yang tidak diatur oleh Nabi dan Al-Quran, maka akan tertolak. Ya, akan tertolak. Itu yang harus saya itu paling ngeri ya kalau melihat begitu. Saya kalau amalan kita itu tidak nanti tertolak oleh Nabi. Dan saya ingat sekali itu ada hadis yang sangat panjang. Nanti Nabi Muhammad itu kita melewati sebuah sungai. Nah, kita itu Nabi kenal kita juga kenal Nabi. Tapi kita nggak boleh bertemu Nabi. Karena apa? Kita menambah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, itu telaga hulu. Gitu. Tuh, nanti kita harus menyeberang itu. Kita kenal Nabi juga kenal kita. Bahkan Nabi bertanya, kenapa itu umatku nggak boleh bertemu dengan aku? Lalu dijawab oleh malaikat itu, karena menambah ajaranmu setelah kamu meninggal. Ya, itu. Jadi itu yang sangat penting sekali bahwa pengajian ranting Muhammadiyah itu terdepan untuk membentengi diri kita, anak kita dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah seperti itu. Ya. Nah, kata akhir Pak Hudin, Pak Ar, bahwa
sekecil-kecilnya nanti dalam kegiatan itu ada pengajian. Kenapa? Dengan pengajian itu kita punya benteng, diingatkan seminggu sekali, ya seminggu sekali ya, diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, ya itu yang saya sedikit agak berkultur gitu ya. Kemudian program yang sebenarnya kita dulu saya tidak menyusun program, kita laksanakan secara rutin aja. Kita laksanakan secara rutin. Itu kita pernah keluar 2 kali pengajian, ya. Pertama atas biaya kita sendiri, kedua atas biaya Pak Fauzan sebagai anggota DPRD Kota Tangerang. Itu kegiatan lain kita pengajian pekanan, kemudian pengajian subuh setiap Ramadan pada hari Sabtu itu kita programkan. Kemudian kita juga bakti sosial, kita itu dengan Muhammadiyah dan Asia bergabung gitu, pengajian juga bergabung, semuanya bergabung gitu. Ya, tapi memang ada hal nanti yang menyangkut keuangan itu agak berbeda. Asia juga punya kas sendiri, Muhammadiyah punya kas sendiri gitu. Nanti Muhammadiyah akan melaporkan itu. Jadi kita sudah melaksanakan itu pengajian pekanan, ya. Kemudian kita juga sudah mengajikan pengajian di bulan Ramadan itu yang setiap hari Sabtu subuh. Kemudian juga kita mengadakan buka puasa bersama, ya, walaupun itu sekarang kita perkecil setiap Sabtu dan Minggu karena kesibukan kita. Kemudian juga kita melaksanakan bakti sosial. Kemudian juga kita melaksanakan idul kurban, zakat fitrah, itu kita laksanakan. Bahkan kita kalau ada dimintai, terutama itu Aisyah, kalau dimintai bantuan yang berupa sumbangan untuk ke cabang atau ke daerah, itu Aisyah juga memberikan respon dan memberikan ya itu. Jadi kita memang sudah melaksanakan aktivitas seperti itu. Ya, memang kita belum punya amal usaha. Kalau mungkin ada nggak ranting, saya ranting yang punya amal usaha. Mungkin kalau Gondrong punya SD, walaupun itu kan tetap ke cabang hidupnya. Ya, jadi itu yang harus kita pahami dan yang sudah saya laksanakan. Jadi itulah kemampuan saya dari saya selaku ketua, Pak Ali Bendahara, Pak Haryul Zabroni itu sekretaris, dan Pak Basuni itu ditunjuk di tengah-tengah karena majelis tabligh itu diperlukan, gitu, ya, diperlukan untuk mengumumkan atau menyelenggarakan pengajian. Ya, itu yang udah tadinya dirangkap oleh bendahara, ya, apa sekretaris itu, ya, tadinya bendahara Pak Ali langsung, tapi karena Pak Ali sebagai kepala sekolah kesibukan, ya, kayak saya menunjuk Pak Basuni. Ya. Itu ya, jadi saya mohon maaf kalau nanti ada hal-hal memang yang saya kadang-kadang tuh maunya praktis saja, kayak ini mau musrah praktis saja lah. Saya konsultasi dengan Pak Supriyadi gimana dengan pelaksanaan nanti, pelaksanaan aja dengan kita, karena nantinya juga anggota yang begitu banyak, dan laporannya secara lisan saja. Ya, itu nanti ya, setelah ini ya. Dan itu saja ya. Jadi itu yang saya sudah saya ungkap sedikit latar belakang nanti Muhammadiyah, kemudian bagaimana perannya, kemudian yang sudah saya laksanakan selama 5 tahun. 7 tahun kita bonus COVID gitu ya. Walaupun ada pengajian kita ada yang tidak terlaksana gitu ya, tapi dari masa COVID itu juga dulu tetap terlaksana. Kalau ada 2 tahun, tapi yang tidak terlaksana total kalau setahun gitu ya. Yang tidak terlaksana total setahun gitu. Yang setahun kadang-kadang kita pengajian juga tuh ya. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau tidak terlaksana atau jauh dari harapan, mohon itu dibuatkan di waktu. Mudah-mudahan nanti pengurus yang akan datang bisa mewujudkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mungkin saya langsung aja. Sebenarnya saya bermuamalah kepinginnya nggak jadi ketua. Saya tuh maunya jadi anggota aja, tapi kita semua bisa aktif, kita semua bisa meramaikan pengajian, program-program yang ada itu bisa berjalan. Itu harapan saya. Jadi kalau ditanya di Gonor juga ketua Asia kita siapa, pokoknya bagus. Gak penting siapa ketuanya, yang penting program kerjanya jalan. Kalau prinsip saya begitu maunya. Jadi sebenarnya saya nggak mau jadi ketua. Udah saya mau ngoprak-ngoprak aja gitu. Yang penting semuanya berjalan. Tapi ya dengan berat hati, Bismillah ya, saya terima gitu. Ini kayaknya tahun ini berat banget dah. Jadi semuanya terlibat, di rakyat terlibat, di cabang terlibat, di daerah terlibat. Khawatirnya terlalu banyak gitu loh aktivitasnya. Tapi mudah-mudahan prioritas kita semua kan sebenarnya bergerak di ranting ya. Mudah-mudahan bisa berjalan. Saya juga mohon dukungan dari ibu-ibu semua ya. Walaupun kita punya program yang bagus, tapi kalau tanpa dukungan, tanpa kerjasama semuanya, tanpa kesolidan semua, ya ranting kita nggak akan pernah berkembang. Jadi saya ucapkan terima kasih, mohon dukungannya dari ibu-ibu semua, bapak-bapak juga kerjasamanya. Kemudian ada yang mau saya sampaikan. Saat Ramadan kemarin itu saya punya saving dana sebesar 6.195.000. Sumbernya ada dari dua sumber. Kalau untuk Aisyah itu kan yang dikelola hanya dari tromol mingguan dengan yang rutin ya, tromol mingguan dengan tromol Ramadan. Tromol Ramadan itu digunakan untuk apa? Tromol Ramadan dipergunakan untuk kas Aisyah. Kemudian juga awal-awal kita gunakan sebelum kita kegiatan bakti sosial itu kita gunakan juga untuk maksudnya kita alihkan ke sana juga untuk dana-dana tersebut. Nah untuk tahun ini itu dari tromol Ramadan selain kemarin kita kelola, kemudian ada sisa masih 2.127.000. Kemudian satu lagi sumber dana dari saldo yang baksos Ramadan. Saldo baksos Ramadan itu kemarin dapat dananya 12 juta. Berapa tuh? Admitik dulu 12 juta sekian lah. Kemudian yang dibelanjakan 8 juta sekian, ada saldo 4.068.000. Nah jadi itu saya himpun dana 6.195.000 dengan rencana memang udah lama kita nggak ada kegiatan keluar kan ya. Pas ini pemilihan untuk musyawarah ranting, mungkin nanti sambil bahas program kerja itu kayak barang Muhammadiyah. Adapun kalau untuk kekurangannya kita kan udah biasa ya, nanti berapa kekurangannya yang kita urunan. Jadi ini ceritanya jadi ketua gitu. Dengan mungkin itu cukup sekian laporan saya juga ke bapak-bapak karena ini amanah ya. Untuk yang 6 juta sekian itu amanah karena memang itu uang yang saya kelola untuk kepentingan ranting Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan ke depan juga harapannya dari dana-dana yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada, kita masih bisa saving dana seperti ini sehingga kita nanti acara kekeluargaannya juga tetap dapat gitu. Cukup sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Asrul minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.